Apa saja sih anime-anime yang karakter utamanya itu diberi tingkatan yang rendah, padahal dia ini sebenarnya kuat banget pak. Dan nyatanya dia akan membuktikannya. Tanpa basa-basi, yuk langsung aja kita ke list yang pertama. Grimms Not the Animation. Bagaikan anime yang menggambarkan seorang penulis yang bakalan berperan dalam jalan cerita. Iya, dimana latar belakang di dalam anime ini adalah diciptakan oleh eksistensi yang disebut dengan storyteller. Sejak lahir, semua orang yang ada di dalam dunia ini dikaruniai sebuah buku yang bernama Book of Fate pak, yang berisi pedoman hidup atau role dari lahir hingga akhir mereka hidup pak. Intinya ya, kehidupan mereka itu udah diatur dalam buku ini. Semua berjalan dengan damai hingga pada akhirnya pak Pico menyerang. Enggak. Ada seorang storyteller yang jahat yang mencoba untuk mengubah alur cerita dengan menebar teror-teror melalui monster-monster yang dia kirim. Yap, anime ini itu anime isekai pak, dan dunianya lebih ke suasana negeri dongeng. Roka no Yusha. Seperti di judulnya pak, pahlawan yang pemberani. Emang karakter-karakter anime ini adalah seorang pahlawan yang hebat. Tentunya ada pahlawan, pasti dunianya itu fantasi isekai. Roka no Yusha bercerita tentang pertarungan antara manusia dan iblis, di mana para pahlawan yang dijuluki Brave of the Six Flowers doang pak yang bisa mengalahkan Raja Iblis. Berlatar belakang di sebuah kerajaan suku Inka yang khas sekali itu dengan bentuk bangunannya yang mirip piramida pak, dimana piramida ini tuh sekaligus menjadi benteng utama manusia melawan iblis. Selain itu pak, tentara manusia juga berpakaian seperti tentara suku Inka. Jika kalian ingat film Doraemon movie yang berjudul Nobita dan Legenda Raja Matahari, nah pak, pakaian dan latar belakang Roka no Yusha itu mirip banget tuh dengan itu. Shichisei no Subaru. Union adalah sebuah game MMORPG yang populer pak, dan di dalamnya terdapat sebuah party. Bukan party anak-anak yang gak ada hal itu, bukan. Party ini lebih ke acara guild pak. Kalau lu ngerti MMORPG pasti gak asing lah ya dengan party. Nah, party ini bernama Subaru pak. Subaru ini anggotanya itu terdiri dari teman-teman masa kecil dan teman masa sekolahnya si karakter utama yang bernama Haruto. Karena ada kematian dengan game Union, maka game Union ditutup pak, dan 6 tahun kemudian Union dibuka kembali dengan nama baru yaitu Reunion, dimana Haruto ini si karakter utama sebagai seorang player pemain lama di game Union dan sekaligus anggota bekas dari Subaru masuk ke dalam Reunion karena sebuah ajakan untuk bergabung pak. Nah, ketika Haruto ini masuk ke dalam Reunion, dia ini bertemu tuh dengan teman masa kecilnya yang tadi gua udah bilang pak. Lah, dia kok masih hidup? Jangan-jangan dia Pico. Saya Jacobo no Bahamut. Dari anime ini kita bakalan belajar kenapa orang gak ada akhlak emang harusnya dimusnahkan pak, karena menceritakan tentang karakter yang bernama Lux pak, seorang mantan pangeran kerajaan Arcadia. Dia ini digulingkan dari tahta karena pemberontakan 5 tahun yang lalu. Ya emang dasarnya Lux ya pangeran bejigung pak, dimana dia ini mas sengaja tuh mengintip tempat pemandian wanita untuk melihat bugilnya putri dari suatu kerajaan pak. Dan hal itu membuat sang putri itu pasti marah lah ya diintip pak. Sehingga si putri ini menantang Lux untuk berduel pak. Si Lux ini emang kagak ada akhlak ya. Malah si Lux ini kesenengan pak, dimana gara-gara itu pak ya gelarnya menjadi orang yang gak ada akhlak, yang tidak terkalahkan pak. Yang berarti orang yang paling tidak ada akhlak dan yang paling tidak ada menandingi keakhlakannya tersebut lah. Pokoknya pusing gua anjing. Yang berarti karakter ini emang yang gak ada akhlak dibandingkan dengan Pico. Chrome Cells Regions. Nggak tahu kenapa nih anime semua karakternya itu orangnya nggak ada akhlak semua guys. Setelah diusir dari kota kelahirannya karena sikapnya yang nggak ada akhlak, karakter yang bernama Leifon Alsev ini pindah ke kota untuk melupakan masa lalunya sebagai pasukan elit dan memulai kehidupan barunya yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan pertempuran alias move on dari masa lalu. Emang ya nggak ada akhlak nih orang. Namun karena kemampuan Leifon ini yang sangat dibutuhkan bagi perlindungan kota, pemimpin kota yang sekarang itu ditinggali Leifon justru mendaftarkannya di bagian ilmu seni militer pak. Emang ya nggak ada halak juga nih si pemimpin. Ketika si Leifon ini bergabung di Platon 17, satu persatu masa lalunya itu kembali di kehidupannya. Ada jadi teringat tuh ya masa-masa yang nggak ada akhlak. Black Ballad.
Di masa depan pada tahun 2021, umat manusia ini hampir punah pak karena serangan dari sebuah virus bernama Gastrea. Hah? Virus? Waduh. Efek virus ini bisa merubah manusia menjadi monster, di mana sekaligus pak karakter yang bernama Rentaro Satomi ini menyaksikan dengan matanya sendiri kengerian dari virus ini yang merubah orang-orang menjadi monster ketika dia ini masih kecil. 10 tahun kemudian pak manusia telah menemukan cara untuk menghalau Gastrea dengan membangun pilar dari sejenis metal yang bernama Viranium di sekeliling kota, di mana saat ini Rentaro telah menjadi civil officer yang disebut dengan promoter. Kerjaan dari Rentaro ya membasmi monster-monster yang muncul akibat virus Gastrea tersebut pak dengan partnernya, seorang cewek loli yang gak ada halak yang bernama Enju pak. Enju sendiri ini adalah seorang Cruise Children pak, yaitu seorang gadis kecil yang terlahir dengan memiliki virus Gastrea di dalam tubuh mereka. Dan hal itu tuh yang menjadikan mereka itu memiliki kemampuan super, yaitu gak ada akhlak. Classroom Crisis. Pernah mikir ada satu murid di kelas kalian, tapi setiap ada project kelas dia cuma ngacauin doang kerjaannya. Ya mirip lah sama karakter anime ini pak. Di masa depan dimana manusia sudah bisa melakukan perjalanan antar planet di tata surya pak, dimana ada perusahaan yang bernama Kirishina Corporation. Kirishina Corporation ini adalah perusahaan penerbangan luar angkasa yang membuka sekolah teknik ke 4 planet Mars. Dan di sekolah tersebut itu pak ada kelas untuk orang-orang yang murid-muridnya itu berbakat semua. Kalau murid gak ada akhlak mah gak bakalan ada di sekolah tersebut pak. Selain itu murid-murid yang ada di sana itu mengembangkan sebuah mesin roket pak. Cerita sebenarnya ini dimulai ketika murid-murid yang berbakat ini sedang mengembangkan sebuah mesin roket mutakhir pak. Namun banyak halangan dan rintangan saat mereka ini dihadapkan dengan proses pembuatannya. Ketika seorang murid pindahan yang bernama Kiryu Nagisa bergabung dalam kelas tersebut. Emang ya gak ada akhlak nih si Nagisa pak, kerjaannya cuma ngacau doang. Nah itu aja pak tambahan-tambahan dari list gua kemarin. Anime-anime yang karakter utamanya itu ditingkatin di tingkatan yang rendah, padahal ya ini kuat pak. Manakah anime-anime yang paling kalian favoritin atau kalian memiliki pendapat sendiri pak? Tulis ya di kolom komentar. Buat kalian yang belum menonton bagian pertamanya, silakan kalian cek di kanan pojok atas pak. Silakan kalian tonton sendiri lah ya biar nggak protes bang.